Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 396 Istana Iblis. Lian Ming, kembalilah. Melihat ini, kepala suku Lian Haolong langsung berteriak keras. Meskipun Lian Ming adalah seorang prajurit inti surgawi akhir, ada beberapa prajurit inti ilahi di antara lawan-lawan mereka. Melompat ke kelompok musuh dengan niat untuk menyerang mereka tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun sayang, Lian Ming sudah gila, jadi dia tidak mendengar perkataan kepala sukunya. Karena adiknya telah ditangkap oleh mereka, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kepala istana ketiga Istana Iblis adalah seorang maniak seks yang terkenal, dan jika ketiga gadis muda ini dikirim kepadanya, hidup mereka pasti akan berakhir, karena kepala ketiga ini pasti akan menyiksa mereka, dan akhirnya membunuh mereka. Dasar orang yang gegabah. Pemimpin orang berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan tak terlihat yang menghancurkan tubuh Lian Ming seperti palu yang kuat. Wah, puh. Lian Ming yang sedang berlari ke depan langsung terdorong ke belakang oleh kekuatan itu, dan terpaksa mengeluarkan banyak darah dalam perjalanan kembali. Untungnya, dia dihentikan oleh kepala suku. Tetua, aku mohon padamu, tolong selamatkan adikku. Lian Ming tidak mempedulikan luka-lukanya sendiri, ia hanya memegang erat lengan kepala suku dan memohon bantuannya. Ia tahu lawan terkuat di sini hanyalah seorang prajurit inti ilahi pertengahan, sedangkan kepala sukunya adalah seorang prajurit inti ilahi akhir. Kakaknya akan selamat jika kepala sukunya bisa berdiri dan membantu. Lian Ming, aku harap aku bisa. Tubuh Lian Haolong bergetar hebat. Keinginannya untuk membunuh binatang iblis terkutuk ini jauh lebih kuat daripada orang lain, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Sebagai kepala suku, dia harus mempertimbangkan semua orang di kastil Lianyun, dan jika dia membunuh binatang iblis ini, tidak akan lama sebelum seluruh suku dibantai oleh Istana Iblis. Orang tua, jagalah orang-orangmu sendiri. Aku menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuhnya tadi, tetapi jika kastil Lianyun terus menentang keinginan Istana Iblis, kami akan membersihkan seluruh sukumu, membunuh setiap makhluk hidup tanpa belas kasihan. Pemimpin pasukan berbaju hitam itu berkata dengan nada kejam. Di matanya, dia tidak perlu menganggap serius manusia-manusia di depannya. Bagi mereka, manusia hanyalah mangsa, dan gadis-gadis ini adalah mainan yang bisa mereka gunakan untuk melampiaskan nafsu mereka. Jika mereka benar-benar ingin melakukannya, mereka dapat dengan mudah membantai setiap manusia yang hidup di pegunungan ini. Ayo pergi. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Ketiga gadis itu masih berteriak dan menangis, dan wajah mereka masih dipenuhi keputusasaan. Di sisi lain, orang-orang dari kastil Lianyun tidak bisa menahan gemetar. Perasaan yang mereka dapatkan ketika menyaksikan orang-orang mereka sendiri dibawa pergi oleh monster-monster jahat ini benar-benar buruk. Setelah Istana Iblis menguasai pegunungan ini, mereka dipaksa menjadi domba jinak yang menunggu untuk disembelih. Tidak mungkin mereka bisa melawan nasib buruk ini. Tinggalkan ketiga gadis itu. Suara hantu tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Setelah itu, seorang pemuda berpakaian putih muncul dan menghalangi orang-orang berpakaian hitam itu. Kemunculan pemuda itu secara tiba-tiba membuat semua orang terkejut sesaat, karena ia muncul di tempat yang kosong. Tidak ada apapun di sana, dan itu berarti pemuda ini muncul entah dari mana. Tidak seorang pun melihat bagaimana ia melakukannya. Anak muda, siapakah kamu? Pemimpin orang berpakaian hitam itu berteriak. Biarkan aku ulangi lagi, tinggalkan ketiga gadis itu. Pemuda berpakaian putih itu menatap ke tanah dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat binatang-binatang iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia, seolah-olah mereka sama sekali tidak layak untuk diliriknya. Dari mana anak bodoh ini datang? Kau mencari kematian. Iblis inti surgawi melepaskan energinya, lalu mengulurkan cakar hitamnya dan mencengkeram Jiang Chen. Jiang Chen mendengus dingin. Dalam sekejap, pria berpakaian hitam yang mencoba menyerang Jiang Chen menjerit memilukan dan berlutut di tanah. Setelah itu, dia hancur menjadi tumpukan darah dan daging. Apa? Perubahan mendadak ini benar-benar membuat semua orang ketakutan, termasuk mereka yang berada di Istana Lianyun. Semua orang berteriak kaget, dan cara mereka memandang pemuda berpakaian putih ini berubah drastis. Tidak seorang pun melihat bagaimana pemuda ini menyerang. Hanya dengan, dia telah membunuh iblis inti surgawi. Ini mengerikan, jika mereka tidak melihatnya sendiri, tidak seorang pun dari mereka akan mempercayainya. Siapa kamu sebenarnya? Pemimpin pasukan berpakaian hitam itu melanjutkan, beraninya kau membunuh seseorang dari Istana Iblis. Dasar bajingan yang berani. Sepertinya kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Jiang Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyebabkan dua sinar terang keluar dari matanya. Sinar ini begitu tajam sehingga orang-orang berpakaian hitam itu menjadi pucat karena ketakutan. Astaga, plus. Pemuda berpakaian putih yang ada di depan mereka tiba-tiba menghilang. Sedetik kemudian, pemuda itu muncul kembali di tempat dia berdiri semula, seolah-olah dia tidak pernah bergerak, seolah-olah menghilangnya dia tadi hanyalah ilusi belaka.
Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan setiap orang dari kastil Lianyun. Plop, plop. Semua pria berpakaian hitam jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Faktanya, mereka semua sudah mati sekarang, termasuk beberapa iblis inti ilahi itu. Tidak ada dari mereka yang mampu lolos dari ini. Melihat kejadian ini, semua orang di istana Lianyun terkesiap bersamaan. Tidak seorang pun tahu dari mana pemuda berpakaian putih ini berasal, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Ya Tuhan! Seberapa kuatkah pemuda ini? Bagaimana dia melakukannya? Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat apa yang dia lakukan, meskipun mereka berdiri begitu dekat dengannya? Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa orang-orang berpakaian hitam itu bahkan tidak mengeluarkan satu teriakan pun sebelum pemuda ini membunuh mereka, apalagi melawan. Hanya dalam sepersekian detik, mereka semua mati. Ini tidak berarti bahwa binatang iblis yang kejam itu terlalu lemah, itu hanya berarti bahwa pemuda ini terlalu kuat. Mulut ketiga gadis muda itu terbuka lebar, mereka benar-benar tercengang. Mereka baru saja kehilangan harapan dan bersiap menghadapi kematian, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda tampan akan tiba-tiba datang dan membunuh semua binatang iblis, menyelamatkan mereka dari nasib buruk. Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Seorang gadis muda akhirnya menjawab. Dia segera berlutut di hadapan Jiang Chen dan berkata, Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Dua gadis muda lainnya juga segera berlutut dan mulai bersujud kepada Jiang Chen. Dalam waktu singkat, pemuda yang nama dan asal-usulnya masih belum diketahui ini telah meninggalkan kesan yang mendalam dan abadi di hati mereka. Berdiri, Jiang Chen berkata dengan santai. Kemudian, dia mengeluarkan kekuatan lembut dari tubuhnya dan mengangkat ketiga gadis itu. Karena dia kebetulan melewati daerah ini dan melihat binatang buas menindas manusia, dia harus membantu mereka. Adik perempuan, Lianer. Orang-orang kastil Lianyun menyerbu dan mengepung ketiga gadis itu. Terima kasih telah menyelamatkan adik perempuanku, Tuan Muda. Terimalah rasa terima kasihku. Lian Ming yang terluka parah segera berlutut di hadapan Jiang Chen. Berdirilah. Kau pria yang berani, minumlah pil ini dan sembuhkan dirimu. Jiang Chen hanya melemparkan pil penyembuh kepada Lian Ming. Pengetahuan Lian Ming cukup luas, jadi hanya dengan melihat warna pil itu, dia langsung tahu itu adalah pil yang tak ternilai harganya. Tuan muda, pil ini terlalu mahal, saya tidak bisa meminumnya. Lian Ming tidak bisa tetap tenang lagi. Simpan saja. Jiang Chen menatap Lian Ming dan berkata, pemuda ini rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan adiknya. Jiang Chen sangat menyukai orang-orang seperti ini. Setelah itu, Jiang Chen menoleh ke Lian Haolong dan bertanya, kamu kepala suku? Ya, saya Lian Haolong. Salam, Tuan Muda. Lian Haolong membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Kekuatan hebat yang ditunjukkan Jiang Chen tadi membuatnya tidak berani bersikap tidak sopan. Lebih jauh lagi, seseorang yang dapat dengan mudah memberikan pil yang tak ternilai harganya itu pastilah seseorang yang luar biasa. Setidaknya, kastil Lianyun tidak mampu menyinggung seseorang seperti ini. Kau pasti sangat khawatir sekarang, karena setelah aku membunuh binatang-binatang iblis itu, istana iblis kemungkinan besar akan kembali untuk membalas dendam. Jiang Chen dapat dengan mudah mengetahui apa yang dipikirkan Lian Haolong. Tentu saja, itu wajar saja. Sebagai kepala suku, pria ini harus terus-menerus memikirkan apa yang terbaik bagi sukunya. Tuan Muda telah membunuh orang-orang dari istana iblis, mereka pasti akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Namun, masalah ini sebenarnya disebabkan oleh istana Lianyun. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Tuan Muda, tetapi istana iblis ini sangat kuat, jadi saya pikir Tuan Muda harus segera pergi. Lian Haolong menghela napas panjang sebelum berbicara. Ia tahu bahwa kiamat kastil Lianyun akhirnya tiba. Aku, Jiang Chen membunuh mereka untuk menyelamatkan nyawa orang, bukan untuk menyakitimu. Jangan khawatir, karena aku sudah terlibat dalam hal ini, aku akan menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Ceritakan padaku tentang istana iblis, aku akan membantumu melenyapkan mereka. Kata Jiang Chen. Tujuan Jiang Chen keluar adalah untuk berlatih, dan targetnya adalah untuk melawan binatang iblis yang kuat. Sekarang, istana iblis yang menindas sesama manusia ini telah menjadi targetnya. Apa? Banyak orang berteriak kaget. Membasmi istana iblis. Mendengarnya saja sudah membuat mereka semua ketakutan. Tuan Muda Jiang, istana iblis ini benar-benar kuat. Anda tidak mampu menyinggung mereka. Lian Haolong berkata dengan cemberut di wajahnya. Sepertinya kalian tidak membutuhkan bantuanku. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Istana Lianyun bisa menghadapi ini sendirian. Jiang Chen menatap Lian Haolong dan berkata. Setelah itu, dia hanya berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Muda, jangan pergi. Semua orang dari kastil Lianyun langsung berteriak, menghentikan Jiang Chen untuk pergi. Jika pemuda ini benar-benar pergi, kastil Lianyun pasti akan hancur, dan karena kultivasi pemuda ini sangat menakutkan, dia mungkin benar-benar dapat melenyapkan istana iblis.
Setidaknya, dia jauh lebih kuat daripada siapapun dari kastil Lianyun. Pemuda ini juga satu-satunya harapan mereka. Tuan Muda Jiang, Istana Iblis ini adalah kekuatan yang didirikan oleh binatang iblis, dan itu benar-benar kuat. Mereka memiliki 3 tuan, dan semuanya adalah binatang iblis jiwa tempur. Raja Singa, Raja Serigala, dan Raja Elang. Raja Singa adalah iblis jiwa tempur menengah, makhluk yang sangat menakutkan. Istana Iblis telah menjadi liar di pegunungan ini, dan semua manusia di sini telah diganggu dengan kejam oleh mereka, dan kami tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Besok adalah tuan ketiga, ulang tahun Raja Elang. Raja Elang adalah maniak seks, dan kami tidak pernah berpikir dia benar-benar akan mengirim anak buahnya ke sini untuk menangkap gadis-gadis kami. Untungnya, Tuan Muda menyelamatkan mereka dari nasib menyedihkan ini. Lian Ming menjelaskan kepada Jiang Chen. Ketika dia menyebutkan Istana Iblis, ketakutan dan kebencian terdengar dalam suaranya. 3 binatang iblis jiwa tempur. Mendengar bahwa ada 3 binatang iblis jiwa tempur yang bertanggung jawab atas Istana Iblis, mata Jiang Chen langsung dipenuhi kegembiraan. Dia sekarang hanya membutuhkan 400 tanda naga lagi untuk menerobos ke alam jiwa tempur, dan ketiga binatang iblis jiwa tempur ini adalah kuncinya menuju alam jiwa tempur.